itu tertentu dan dia adalah tentu di luar ruang dan waktu. Bagi Allah tidak ada sekarang, besok, masa lalu, masa depan. Bagi dia semuanya sudah selesai. Karena dia di luar waktu. Sedangkan kita di dalam waktu. Gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu adalah untuk... Berarti kalau misalnya Adam dan Hawa berhasil untuk menjadi serupa, misalnya menjadi serupa dengan Allah pada saat itu, bagaimana kira-kira bagaimana dunia sekarang ini? Apakah hanya akan dilingkupi oleh sukacita dan damai sejahtera di pengakuan iman rasuli, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Berarti nanti ketika Tuhan datang, masih ada orang yang hidup seperti itu, Kak? Jadi kiamat akhir zaman itu tuh bukan seperti gambaran agama sebelah, hancur sana, hancur sini, meteor, bla bla bla, bukan begitu. Asal usul iblis atau apa? Satanologi. Tentang seorang malaikat yang memberontak atau mau seperti Allah, kemudian dikutuk lalu dibuang ke dalam bumi. Seperti itu, Kakak? Ya. Kemudian ini cuma pikiran liar saya. Kan Allah itu maha tahu. Ya. Tentu Allah pasti tahu ketika dia menempatkan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Allah tahu bahwa manusia ini pasti akan jatuh dalam dosa. Betul. Tapi kenapa ada kehendak bebas begitu? Atau bagaimana, Kak? Ini cuma pikiran liar saya. Jadi kamu secara umum itu mau mempertanyakan kenapa Allah itu tetap menciptakan manusia kalau dia tahu bahwa manusia itu akan tetap jatuh dalam dosa, begitu ya? Iya, Kak. Ya, ini juga kadang-kala sering digunakan oleh orang ateis untuk menyerang iman kita sebagai seorang teis. Mereka mengatakan Tuhan itu berdrama. Kenapa? Dia ciptakan manusia padahal dia udah tahu manusia itu akan berdosa, tapi dia tetap ciptakan. Jahat kali Tuhan itu sengaja. Kudus menjadikan manusia menurut gambar, shalem, dan rupa kita, bed kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Perhatikan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke? Gambar dan rupa Allah. Nah, gambar Allah itu artinya apa? Merujuk kepada 3 hal. Yang pertama, berpribadi. Yang kedua, punya sifat kekekalan. Yang ketiga itu mengerti dan memahami eksistensinya, sadar dan berakal budi. Allah itu berakal budi, maka kita manusia berakal budi. Allah itu sadar akan eksistensinya, maka kita pun sadar akan eksistensi kita. Allah itu punya free will, maka kita tidak bisa tidak punya free will. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar. Siapa itu gambar Allah? Kolose 1 ayat 15. Coba kita lihat. Kolose 1 ayat 15. Siapa gambar Allah? Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan lebih utama. Siapa itu gambar Allah yang tidak kelihatan itu? Gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah Kristus. Jadi semua manusia di bumi ini, termasuk Adam dan Hawa, itu diciptakan menurut gambar Allah, yaitu Kristus sendiri yang tidak lain adalah firman Allah. Nah, ketika Tuhan ini menciptakan manusia menurut gambarnya, tapi belum diciptakan menurut rupanya. Nah, untuk menjadi serupa, tadi segambar ya dengan Allah. Segambar itu kita sadar eksistensi kita punya free will, kita punya kehendak bebas, kita punya roh,
kemudian kita memikirkan nasib kekekalan kita, itu segambar dengan Allah. Kita berakal budi, itu segambar dengan Allah. Tapi serupa dengan Allah, untuk menjadi serupa dengan Allah, kita diuji. Apa itu ujiannya untuk dapat menjadi serupa dengan Allah? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Untuk menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah bukan berarti menjadi Allah. Artinya berteosis. Berteosis itu bersatu dengan Allah. Di dalam rahmat surgawi. Karena Allah itulah sang surga. Surga itu keadaan. Ya, jadi ketika dikatakan kita diciptakan menurut gambar, Adam dan Hawa sudah diciptakan menurut gambar, tapi belum dengan rupa. Nah, maka ketika Adam dan Hawa itu mau menjadi serupa dengan Allah, maka diuji dengan pohon pengetahuan itu. Nah, ujian pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ternyata Adam dan Hawa gagal untuk menjadi serupa dengan Allah karena menyalahgunakan gambar Allah di dalam dirinya. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa. Meskipun Tuhan tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, tapi pada saat ketika manusia itu gagal menjadi serupa dengan Allah, berteosis dengan Allah dalam rahmat surgawi, pada saat yang sama Allah menjanjikan Mesias. Jadi kalau ditanyakan kenapa Allah itu tetap menciptakan manusia, tetapi dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Betul, kalau Allah itu menciptakan manusia dan dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, dan dia tetap menciptakannya, tapi tidak menyediakan Mesias, dia jahat. Tapi pada saat yang sama ketika dia jatuh, apa kata Tuhan? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah memulainya dengan kasih dan menutupnya kembali dengan kasih. Jadi orang Kristen itu jangan bertanya kenapa hanya ada satu jalan, tapi pertanyakanlah kenapa masih ada jalan. Karena sejak semula nenek moyang kita yang tidak lain adalah Adam dan Hawa itu telah menyalahgunakan gambar Allah di dalam mereka sehingga mereka gagal menjadi serupa dengan Allah. Apa sih yang membuat kita harus menjadi serupa dengan Allah? Tujuan kita sejak awal untuk kekal bersama-sama dengan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan kita manusia itu adalah untuk membagikan kasihnya kita sebagai manusia, karena Allah itu kasih. Tritunggal itu adalah persekutuan kasih, dan ketika kita diciptakan, dia mengaliri kasihnya kepada kita, dan kasihnya itu adalah kasih yang tak bersyarat. Kalau dia sampai tidak mengasihi, artinya dia bukanlah kasih. Jadi dia selalu mengasihi, tetapi kasihnya itu direpresentasikan tanpa membuang keadilannya. Nah, jadi kenapa Tuhan itu tetap menciptakan manusia ketika Tuhan itu tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan akan mendapatkan hukuman dan ganjaran? Ya, karena manusia itu mau diuji sama Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu bahwa dia akan gagal, pada saat yang sama Tuhan memberikan solusi, yakni Kristus sebagai Mesias. Jadi kita justru hal ini menunjukkan keadilan Allah. Penciptaannya tetap terlaksana, tujuannya, ingat, manusia tetap diciptakan untuk keadilannya tetap jalan. Kalau tadi kamu berkata bahwa kalau Tuhan itu ingin menciptakan manusia, tapi dia tahu manusia itu jatuh ke dalam dosa, kenapa dia tidak menciptakannya saja, tidak perlu diciptakan saja? Artinya Allah itu berubah, dan Allah itu tidak pernah berubah. Dia itu tertentu, dan dia adalah tentu di luar ruang dan waktu. Bagi Allah tidak ada sekarang, besok, masa lalu, masa depan. Bagi dia semuanya sudah selesai. Karena dia di luar waktu. Sedangkan kita di dalam waktu. Gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu adalah untuk mengaliri kasihnya. Gambarnya telah selesai, yaitu menurut Kristus yang adalah anaknya sendiri, dan menurut rupanya itu gagal. Kegagalan manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Pada saat yang sama Allah menyediakan solusi, yaitu Kristus yang bisa membawa kita di dalam kekekalan untuk menjadi serupa dengan Allah.
Makanya di dalam kitab Wahyu kan dikatakan ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba itu adalah perkawinan dalam budaya Yahudi, itu artinya penyatuan, persekutuan. Bersatunya Allah melalui Kristus yang adalah anak domba laki-laki dengan mempelai perempuan yang adalah kita, jemaatnya yang percaya kepada Dia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, nanti di akhir zaman kita akan dipersatukan dengan Allah melalui Kristus dalam kerajaannya yang kekal itu. Artinya tujuan Allah sejak semula itu dipulihkan kembali di dalam ruang dan waktu. Meskipun bagi Allah itu sudah selesai. Ingat, bagi Allah itu tidak ada hari besok, nggak ada. Pada saat yang sama Allah Dia jatuh dalam dosa, pada saat yang sama tindakannya sudah selesai. Dan kita hanya menjalani tindakan itu dan kehendak yang maha kudus itu. Itu saja. Gitu. Iya Kak, makasih. Berarti kalau misalnya Adam dan Hawa berhasil untuk menjadi serupa, misalnya menjadi serupa dengan Allah pada saat itu, bagaimana kira-kira bagaimana dunia sekarang ini? Apakah hanya akan dilingkupi oleh sukacita dan damai sejahtera? Betul, betul. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada kehinaan. Firdaus itu keturunannya Kak. Dia juga punya keturunan kan, makanya Tuhan bilang beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Ada pertanyaanku Kak. Oh ya, silakan. Di pengakuan iman rasuli, poin ke-7, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya pernah membaca beberapa ayat Alkitab yang isinya juga seperti ini. Berarti nanti ketika Tuhan datang, masih ada orang yang hidup seperti itu Kak? Ya, nanti akan ada yang hidup. Ketika Dia datang di awan-awan, semua mata akan memandang pada Dia. Kan Tuhan Yesus berkata, sama seperti kilat yang menyambar dari timur dan semua mata tertuju pada Dia. Kalau semua orang sudah mati, lalu mata siapa yang melihat Dia? Ada nanti orang yang masih hidup di bumi ini ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya. Dan orang-orang inilah yang akan menyongsong Dia dalam kebangkitan. Orang-orang mati dulu nih yang bangkit, baru kita dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Lalu orang yang rohnya itu dibangkitkan, tubuhnya itu dibangkitkan, akan dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Firdaus dan Tartarus. Kemudian kita juga demikian, maka ada penghakiman. Jadi memang semua orang mati dan orang hidup itu akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi tanpa terkecuali. Jadi duduk di sebelah kanan Allah yang sekarang itu Kak, maksudnya Tuhan itu ada di sorga. Yesus itu ada di sorga sekarang. Dia di sebelah kanan Allah Sang Bapa. Di sebelah kanan Allah Sang Bapa itu tidak bermakna bahwa ada Bapa di dalam tahtanya, kemudian ada Yesus di sebelah kirinya. Bukan begitu. Tapi Yesus di sebelah kanan Allah itu bermakna kepada bahwa Kristus mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dan tempat tertinggi dari Bapanya dalam kerajaan surga. Makanya nanti ketika kita di sorga, kita tidak akan melihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus saja yang adalah gambarannya Bapa. Makanya di langit dan bumi yang baru, di dalam kitab Wahyu, itu dengan jelas dinyatakan bahwa tidak ada lagi malam hari, kegelapan, laut pun tidak ada lagi di langit dan bumi yang baru. Tapi cahaya kemuliaan Bapa yang adalah terang yang tak terhampiri itu, itulah yang akan menerangi kita, di mana kota kudus Yerusalem yang baru turun ke bumi. Artinya sistem pemerintahan yang damai dan yang kudus dari Allah di dalam Kristus itu akan turun ke dunia, langit dan bumi yang baru. Disitulah kekekalan itu terjadi dalam pengertian awal penciptaan Adam dan Hawa kembali lagi pada masa itu nanti. Dipulihkan seperti itu. Jadi kiamat akhir zaman itu tuh bukan seperti gambaran agama sebelah. Hancur sana, hancur sini, meteor, bla bla bla. Bukan begitu. Dipulihkan semuanya. Iya Kak. Iya, saya mengerti. Berarti nanti dunia ini akan menjadi langit dan bumi baru. Itu yang saya pahami. Dunia ini Kak menjadi surga.
Bumi inilah surga nanti bagi kita. Bumi ini Bukti akan yang diperbarui, Ya, diperbaharui dan dipulihkan. dipulihkan menjadi kudus, sama seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan kita akan tinggal di situ bersama-sama dengan Allah. Kita akan tinggal di situ. Kalau kita yang percaya pada Yesus ya, yang tak percaya Yesus, yang lebih suka bidadari, jangan harap. Udah ada itu. Tapi kalau mau untuk memperoleh hidup, datang kepada Kristus. Gitu. Berarti orang yang memang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu otomatis tempatnya di Tartarus, Kak. Fix. Otomatis binasa. Tidak ada pengampunan. Langsung Tartarus, binasa, kekal selama-lamanya, jauh dari hadirat Allah, tersiksa. Makanya jangan sia-siakan hidup. Percaya pada Yesus mulai sekarang. Gitu ya. Oke, Kak, makasih banyak, Kak. Ya gitu. Oke, thank you. God bless. Makasih, Kak. God bless.